Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya belum bisa melaksanakan secara tatap muka, jadi harus secara online terlebih dahulu dikarenakan ada sesuatu hal seperti itu ya. Untuk pertemuan kita kali ini yaitu mengenai mata kuliah material teknik, yaitu mengenai sifat mekanik dan juga material. Di sini kita akan sedikit berdiskusi mengenai materi atau subbab, yaitu tentang tegangan, regangan, elastisitas, plastisitas, modulus Young dan kurva tegangan regangan. Itu seperti biasa ketika saya memberikan mata kuliah, saya pasti ada referensi yang saya berikan, yaitu dari kitabnya teman-teman material teknik ya. Kalau material teknik itu atau ilmu bahan itu punya buku yang sangat legendaris, yaitu dari Kalister dan juga Rashford tahun 2018, dan juga saya tambahin dari Shackelford dari 2015 chapter 6 seperti itu. Nah, ini yang akan kita laksanakan seperti itu, yaitu lebih tepatnya mengenai sifat mekanik material. Dalam ilmu material ada yang namanya sifat mekanik material seperti itu. Walaupun baja ataupun dulu kita pernah belajar ferro dan juga non ferro seperti itu ya. Itu ada sifat mekanik, yaitu ada 6 seperti itu. Ada tegangan, titik kritis, yield, UTS dan juga fracture atau patah seperti itu. Elastisitas dan juga plastisitas, regangan atau strain, modulus Young dan juga kurva sigma seperti itu, atau stress strain. Nah, ini kita akan coba pelajari yang kita ketahui bahwa kok bisa seperti itu ya. Logam ataupun non logam itu ada tegangan dan juga regangannya seperti itu. Nah, ya patah-patah aja seperti itu. Ternyata di ilmu material itu harus diukur. Kenapa kemudian seperti itu? Karena nanti akan berfungsi untuk aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Itu tugas kita sebagai teman-teman teknik mesin ya, seperti itu. Oke, lanjut. Yang pertama adalah tegangan atau sigma, gaya yang bekerja persatuan luas menampang suatu material. Nah, ini disebut dengan tegangan seperti itu. Jadi kalau misal contohnya material ataupun bahan itu nanti kita tarik ataupun tekan seperti itu, ataupun kita geser, nah itu nanti akan menimbulkan suatu gaya ataupun ibaratnya itu muncul suatu angka. Kenapa kemudian seperti itu? Nah, itu disebut tegangan atau stres. Nah, kalau orang material itu stres itu disebut tegangan karena pergeseran seperti itu ya, karena bisa ditekan atau ditarik. Nah, kalau misal di kehidupan sehari, nah kalau stres itu karena banyak gaya aja seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Di dalam tegangan tentu saja ada rumusnya, yaitu sigma sama dengan atau tegangan yang dicari F per A0, atau ibaratnya pengertiannya seperti itu, keterangannya tegangan satuannya bisa Pascal atau Newton meter persegi, itu bisa. Terus kemudian F gaya tarik atau tekan atau geser seperti itu. Mohon maaf ini kurang satu, itu satuannya adalah Newton. Terus kemudian ada AO luas penampang. Luas penampang itu kalau di bawah ya seperti itu ya, bisa di bawah, intinya yang di kalau misal mana ya saya contohnya. Nah, ini disebut penampang. Ini bisa juga penampang, nggak bisa juga seperti itu ya. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian ini ada sedikit tambahan, 1 megapascal itu 10 per 6 pascal, atau 1 GPa itu adalah gigapascal, itu 10 pangkat 9 pascal. Nah, nanti ada beberapa
material yang menggunakan GPa, gigapascal ataupun MPa seperti itu ya. Itu seperti itu. Nah, jenis-jenis tegangan itu ada beberapa. Ini saya akan coba contohkan, yaitu yang pertama adalah tegangan tarik. Tegangan tarik itu apa sih? Tegangan tarik adalah gaya tarik menjauh dari penampang. Nah, itu disebut juga tegangan tarik. Jadi misal contoh, kalau misal ada besi kita tarik. Nah, ketika kita tarik, nah ini contohnya, ketika kita tarik terus kemudian menjauh ya, menjauh ke penampangnya seperti itu. Nah, itu disebut tegangan tarik. Rumusnya apa ya? Rumusnya sama. Rumusnya adalah sigma F per AO seperti itu. Nah, itu disebut tegangan tarik. Nah, biasanya di dalam ilmu material itu kadang ada yang menginginkan untuk dilakukan uji tarik. Nah, uji tarik, uji tekan. Nah, itu pakainya rumusnya ini seperti itu. Rumus sigma F per AO. Tinggal maunya itu tegangan tarik atau apa. Nah, kenapa kemudian kok ngapain ya seperti itu ya kita tegangan tarik? Nah, contohnya aja, misal contoh ada sebuah baja seperti itu ya. Nah, itu kalau misal kita tarik itu patahannya itu sampai mana sih seperti itu. Nah, itu kalau misal di kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh. Nah, itu tegangan tarik. Kalau yang berikutnya adalah tegangan tekan, gaya tekan mendekati penampang. Nah, kalau misal contoh ini ibaratkan kita logam nanti ditekan. Nah, nanti ditekan pada pada tekanan berapa? Misal contoh 20 Newton ataupun 20 ton seperti itu ya. Nah, itu sampai mampu menahannya itu sih berapa sih? Nah, itu seperti itu. Itu berapa dia akan mampu menahan Newtonnya itu, tegangannya itu, dia sampai menahannya itu berapa. Fungsinya contohnya adalah di pondasi logam seperti itu ya. Misal contoh ada suatu jembatan di bawah, nanti dia bisa menahannya itu berapa. Nah, itu harus dihitung karena akan mempengaruhi materialnya itu yang jenisnya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi nggak sembarangan. Itu teman-teman teknik mesin yang belajar seperti itu. Terus yang berikutnya adalah tegangan geser, gaya sejajar dengan penampang. Gaya geser adalah contohnya, misal contoh paku keling. Paku keling itu kan di tengah-tengah ya. Di suatu jembatan, misal contoh kita ada paku di tengah-tengahnya. Nah, dia akan menahan si geseran itu, misal contoh jembatan logam dari yang di atas atau di bawahnya itu menahannya sampai berapa dia akan bergeser. Nah, itu sangat perlu karena dia untuk paku keling itu untuk mengunci ya. Dia ketika mengunci, kalau misalnya dari atasnya itu bergeser, bawahnya bergeser, itu misal contoh ke atas dan ke bawah, itu mampu menahannya berapa tegangan yang akan dia bisa tahan seperti itu. Nah, itu namanya tegangan atau stres. Itu mungkin sedikit pemahaman ya mengenai tegangan. Itu gaya yang bekerja persatuan luas penampang suatu material. Jadi fokusnya adalah di luas penampangnya. Nah, contoh ini kita tarik. Nah, ini depannya itu disebut penampang seperti itu. Intinya yang akan putus seperti itu penampang ataupun luar itu disebut penampang. Nah, itu disebut tegangan. Yang berikutnya adalah regangan seperti itu. Regangan adalah perubahan panjang relatif terhadap panjang awal akibat beban yang diberikan. Nah, pertanyaannya adalah apa sih perbedaannya tegangan dan juga regangan? Nah, kalau tegangan itu tadi kan kita ngitung gimana sih gayanya seperti itu ya. Kalau regangan itu perubahannya ini panjangnya itu, misal contoh kita tarik, ini panjangnya itu berapa perubahan panjangnya. Nah, itu disebut regangan. Nah, dia punya rumus yaitu epsilon, terus kemudian delta L dibagi LO atau L0. Nah, untuk cari L0 nya bisa juga pakai
L dikurangi L0 dibagi L0 seperti itu. Nah, jadi epsilon itu adalah E ya, di sini seperti itu. Atau E ataupun epsilon lah bahasanya. Itu adalah regangan tanpa satuan, jadi di sini tidak ada satuan dimensinya. Tetapi untuk delta L-nya itu ada perubahan panjang. Nah, makanya ada perbedaan. Kalau misal tegangan itu adalah gaya tekannya atau gaya tarik atau gaya geser. Tapi kalau misal regangan itu perubahan panjangnya. Seperti itu. Jadi akan sedikit ibaratnya mirip-mirip lah seperti itu, tapi untuk lebih sederhananya seperti itu. Perubahan panjang delta L, LO-nya adalah panjang awal, L-nya adalah panjang akhir. Karena fokusnya adalah perubahan panjang, otomatis pakainya meter seperti itu. Pak, pertanyaannya adalah pakai sentimeter boleh nggak? Ya boleh aja. Tinggal nanti dikonversikan ke meter seperti itu. Kadang kan teman-teman teknik mesin seperti itu ada yang pakai, ternyata tegangannya ada yang regangannya pakainya sentimeter, nanti tinggal dikonversikan. Nah, itu seperti itu. Biasanya pakainya 0, 0,0 sampai 1,0 ya, seperti itu untuk regangan, atau bisa juga pakai prosentase. Nah, itu pakainya biasanya munculnya seperti itu. Nah, ini visualisasinya, misal contoh ada LO tadi. LO itu adalah panjang awal, ya kan. Terus dikasih gaya terus kemudian habis dikasih gaya nanti ada perubahan, misal contoh tadi perubahannya berapa. Nah, contohnya adalah batang baja ini 100 meter ditarik, delta L nya 5 meter, tinggal dibagi saja karena ini sudah pakai dikonversi ya, seperti itu ya. Itu adalah 5 dibagi 100, 0,05, ataupun bisa saja pakainya persentase 5%. Nah, ini karena satuannya sudah sama ya, satuannya milimeter seperti itu. Tapi kalau misal contoh pakai satunya milimeter, satunya desimeter atau sentimeter, salah satunya harus dikonversikan terlebih dahulu. Itu regangan. Nah, itu contoh dari perbedaan regangan dan juga tegangan. Nah, itu seperti itu ya. Lebih sederhananya intinya tadi, regangan itu gaya yang dihitung. Kalau misal regangan itu perubahan panjangnya. Nah, perubahan panjangnya itu disebut dengan regangan. Yang berikutnya adalah elastisitas dan juga modulus Young. Elastisitas adalah kemampuan material kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah beban dilepas. Nah, contohnya adalah karet gelang. Ini ada deformasi bersifat reversibel ya, atau kembali ke, ini bahasa deformasi bersifat reversibel itu bahasa ilmiahnya seperti itu. Intinya kalau misal ada perubahan, deformasi kan perubahan. Deformasi adalah perubahan kembali ke bentuk semulanya, disebut elastisitas. Nah, contohnya adalah karet gelang, bekas baja. Itu kan ketika misal contoh karet gelang, ketika kita tarik itu akan kembali ke bentuknya semula. Nah, itu kalau misal yang non ferro seperti itu ataupun plastis. Tapi kalau misal contoh ferro ataupun non ferro, ada bekas baja, bekas hidrolis, ketika kita tekan seperti itu ya, ataupun kita tarik, itu akan kembali ke bentuk aslinya. Nah, itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada rumusnya enggak? Tentu saja kita pakai rumus untuk mencari elastisitas dan juga modulus Young. Itu adalah pakainya hukum Hooke. Nah, pakainya dalam bendera elastisitas, tegangan sebanding dengan regangan, berarti sama. Kalau tegangannya berapa, banding lurus lah dengan regangan, yaitu pakai sigma modulus Young atau modulus elastisitas, sama sih sebenarnya, dibagi epsilon tadi ya, E-nya di sini adalah epsilon. Nah, di dalam dunia teknik ataupun di dunia material atau teknik mesin itu ada beberapa kategori seperti itu ya. Dan nilai modulus Young berbagai material
Itu yang pertama adalah baja steel. Tadi saya sudah ngomong bahwa ada yang namanya GPa, gigapascal seperti itu ya. Itu 1 gigapascal adalah 10⁻⁹ pascal seperti itu. Nah, ini kita pakainya GPa karena di dalam dunia teknik lebih mengenalnya pakainya GPa ataupun pascal. Nah, itu ada beberapa ada baja itu GPa-nya sekitar 200 sampai 207 gigapascal, ada aluminium, tembaga, beton, PA, ini polietilen itu polimer ya. Jenisnya adalah polimer atau biasa disebut, kita mengenalnya plastik. Nah, seperti itu. Ini ada logam dan mohon maaf ketutupan ya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah plastisitas atau plastik atau plastis seperti itu. Ada 2 kategori yang akan kita pelajari. Ada deformasi, saya jelaskan terlebih dahulu. Deformasi permanen, tidak dapat pulih setelah beban dilepaskan seperti itu. Kalau misal dia deformasinya atau perubahan permanen itu tidak dapat pulih setelah beban dilepaskan atau beban maksimum. Nah, kalau misalnya sudah pakai beban maksimum itu tidak bisa dilepaskan lagi seperti itu. Yang pertama adalah elastis, yaitu elastis di sini adalah ketika misal contoh deformasi itu bisa di perubahan bentuk bisa kembali ke bentuk awalnya seperti itu ketika kita tarik ataupun kita tekan atau kita geser. Nah, itu dapat pulih disebut elastis. Deformasinya di sini bersifat sementara. Jadi misal contoh memanjang, pegas, kalau kita tarik, kalau kita tekan kadang agak lama seperti itu ya. Nah, dia perubahannya ataupun deformasinya bersifat sementara, tapi dia akan kembali ke bentuk awal mulanya seperti itu. Nah, di dalam perubahan ini atom kembali ke posisi semula nantinya ketika dia menggeser seperti itu. Terus kemudiannya yang terakhir ada terjadi di bawah batas elastis. Nah, contohnya adalah pegas dan juga karet. Ketika kita karet, pegas, kita tekan, kita tarik, nanti walaupun agak lama ataupun ada juga yang langsung, dia akan kembali ke posisinya semula. Itu disebut elastis. Nah, kalau karet kan kita tarik cepat ya. Nah, yang agak lama itu yang mungkin pegas seperti itu. Nah, itu contoh elastis. Kebalikannya elastis ada yang namanya plastis. Apa sih itu plastis? Plastis itu sesuatu hal yang tidak dapat pulih kembali atau deformasinya bersifat permanen ya. Jadi enggak kembali, perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Itu atom berpindah, dulu kita pernah belajar itu, atomnya itu enggak kembali ke bentuk semulanya, jadi mengalami slip. Terus kemudian misal contoh dia posisinya di kiri, dia ketika ada ditarik ataupun ditekan pindah ke kanan, enggak kembali lagi ke rumahnya ataupun ke posisi awalnya. Nah, terus kemudian kalau misal atlet ibaratnya terjadi pergeseran atau dislokasi itu misal contoh kan tidak kembali ke posisinya ya. Nah, contohnya adalah lembaran baja ditekan. Misal contoh lembaran baja kita tekan ya kan, terus menggelembung seperti itu. Nah, ataupun patah seperti itu. Nah, disebut itu plastis. Nah, itu contohnya. Misal contohnya kalau misal teman-teman lihat di medsos ataupun ada yang bekerja di PT itu mesin pon ya kan, mesin pon kadang membuat suatu bahan, bisa contoh tutup panci ataupun apa. Nah, dia lembarannya terus kemudian membentuk seperti yang mesin pon berikan, tekanan berikan. Nah, dan tidak kembali ke posisinya awalnya, itu disebut plastis. Oke. Nah, ada sedikit catatan seperti itu. Titik transaksi elastis itu plastis disebut batas luluh ya, atau yield point. Batas luluhnya berapa tergantung dari bahannya masing-masing. Nah, itu seperti itu. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ini sedikit kesimpulan dari saya buat kurva ya,
kurva tegangan dan juga regangan. Kalau misal sumbu X-nya itu disebut dengan regangan, sumbu Y-nya itu disebut tegangan seperti itu. Oke, sumbu X-nya adalah regangan, sumbu Y-nya itu adalah tegangan. Nah, bedanya huruf di awalnya saja ya, regangan dan juga tegangan, tapi sangat berbeda maknanya seperti itu. Oke, yang pertama adalah zona elastis linier, di mana sigma, E ataupun plus atau regangan seperti itu. Itu sesuai hukum Hooke tadi, material kembali ke bentuk aslinya. Ini yang sebentar, bisa nggak ya pakai? Oh, nggak bisa ya. Nah, ini yang seperti gunung ya, seperti gunung. Saya mau nunjukin biar ada. Nah ini, Nah ini yang seperti gunung itu disebut dengan zona elastis linier seperti itu. Zona elastis material kembali ke bentuk asalnya. Misal contoh tadi pegangan, pegas atau karet kembali ke sini ya, seperti itu. Dan berikutnya adalah zona batas proporsional, titik terakhir di mana modulus elastisitas itu masih lihat sempurna. Nah di sini ini maksimalnya itu disebut dengan batas proporsional. Jadi tingkat atasnya seperti itu. Ketika material itu sudah bisa kembali ke bentuk awalnya, itu disebut dengan batas proporsional. Yang berikutnya adalah batas luluh. Nah, ini disebut batas luluh. Batas lulus di mana deformasi atau perubahan bentuk mulai terjadi. Jadi material itu mulai lelah seperti itu ya, mulai menunjukkan perubahan yang tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, itu disebut batas luluh. Ini kurvanya seperti itu. Nah, kemudian di sini zona plastis, di mana deformasi permanen, material meregang tanpa kenaikan sigma yang besar. Jadi sudah tidak bisa kembali ke bentuknya lagi. Ini zona plastis. Jadi kalau misal contoh tadi yang saya contohkan di mesin pon, nanti kemudian tidak bisa kembali ke bentuknya lagi. Saya contoh karet sudah mencapai batas maksimalnya seperti itu ya, sudah ketas dan lain sebagainya, tidak bisa kembali. Itu zona plastis. UTS atau sigma U, tegangan tarik maksimum. Jadi ini tegangan material mulai naik seperti itu. Material mulai naik sampai sini. Ya, sampai sini deh, nggak apa-apa. Material mulai naik ketika dilakukan tegangan tarik dan juga tegangan tekan. Nah, itu material tarik. Yang berikutnya adalah ini tadi ya, tegangan tarik dan sebagainya, tergantung dari materialnya tadi. Bisa juga kalau misal contoh tadi logam itu, baja itu, kalau misal baja itu sekitar 250 sampai 500 GPa ya, tergantung materialnya atau UTS-nya atau maksimumnya. Tegangan tarik maksimumnya sekitar 250 sampai 500 GPa seperti itu. Nah, di sini mulai turun itu disebut dengan necking, yaitu penampang mengalami pengecilan. Nah, bisa contoh, kita tarik, yang paling gampang kita tarik. Nah, ini penampangnya itu semakin mengecil, seperti leher ya, seperti itu ya. Ketika ditarik semakin mengecil, itu disebut necking. Nah, sampai turun sini itu disebut fracture, atau penampang itu akhirnya mengalami patah. Nah, itu disebut fracture. Nah, ini kurva tegangannya dari
tegangan dan juga regangan. Seperti itu ya. Mungkin sedikit ada gambaran buat teman-teman. Yang teman-teman harus perhatikan itu ada titik-titik kritis pada kurva ya, seperti itu. Titik-titik kritisnya itu yang pertama adalah ada batas proporsional yang tadi sudah saya sampaikan. Tegangan berbanding lurus dengan regangan. Jadi kalau misal ditarik, tegangan itu berbanding lurus dengan regangan. Dan akhirnya kurva mulai melengkung seperti itu ya. Yang tadi kan mulai turun seperti itu. Batasnya kalau misal baja, contohnya baja itu 200 sampai 250 megapascal. Kalau batas luluh, yield strength, tegangan di mana material mulai mengalami deformasi atau deformasi perubahan bentuk yang tidak kembali ke bentuk aslinya. Karena akan penting pada perancangan jadi kerusakan permanen itu kalau misal baja IC itu 1020 itu sekitar 210 MPa megapascal. Cara ngukurnya gimana? Nah, itu ada alatnya sendiri. Tergantung mau pakai uji tarik atau uji tekan seperti itu. Kalau misalnya menggunakan diuji pakai kalian teman-teman ditarik ya nggak bisa, harus pakai alat. Alatnya di mana? Biasanya untuk teknik mesin itu di UPTD LIK Kabupaten Tegal ya. Itu teman-teman biasanya mengukur uji tarik, uji tekan, impact dan lain sebagainya itu di LIK dan alat-alatnya berbeda. Kekuatan tarik maksimum atau UTS sigma U itu tegangan yang dapat ditanggung material sebelum necking atau pengecilan ataupun bisa juga maksimalnya itu acuan ya. Acuan untuk kekuatan material itu baja IC sekitar 380 MPa megapascal. Nah, tadi 210 ya, itu untuk batas luluh. Ada perubahan atau kalau kekuatan tarik maksimumnya sampai dia itu semakin mengecil, si bajanya luas penampangnya itu 380 MPa. Nah, kalau fracture atau patah itu tegangan saat material terputus atau patah. Jadi necking semakin mengecil ya kan, semakin mengecil ininya ketika ditarik semakin mengecil akhirnya patah fracture. Itu tergantung pada material dan juga kondisinya. Kadang misal contoh baja IC, misal contoh patahnya itu di 450, ternyata bisa saja sampai 500. Itu tergantung dari materialnya. Nah, intinya kalau necking itu semakin mengecil, kalau fracture itu patah. Nah, ini perbandingan sifat mekanik materialnya. Modulus Young deformasinya ya seperti itu. Ada karet, beton, aluminium, tembaga, alloy itu gabungan ya seperti itu ya, dan juga baja. Nah, sampai putus ulutnya berapa seperti itu. Aplikasinya di industri dan juga rangkumannya gaya persatuan luas tadi sudah dijelaskan antara tegangan, modulus, regangan dan juga perbedaan antara elastis dan juga plastis. Nah, itu seperti itu. Mungkin ini adalah materi sedikit yang sudah saya sampaikan. Semoga ada yang nyangkol ya di teman-teman. Seperti itu menjadi awal nantinya akan kita belajar untuk materi-materi berikutnya. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa untuk ada kuis dan juga tugas nanti silakan dikerjakan. Bila daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.